soulmate of God yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dialah yang menjadi gunung batu keselamatan kita. Dia sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Kita memujikan Dia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Batuku, gunung batuku, tempat berlindungku. Batuku, gunung batuku, tempat berlindungku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Dalam kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku
kekuatan kami, sumber perlindungan kami. Kami tak perlu khawatir, kami tak perlu takut, sebab Kau yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Glory, glory bagi-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber penghiburan kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bangga kami ada di dalam-Mu Tuhan, karena Engkau yang memegang penuh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, Soulmate of God. Kita kembali bertemu, bertatap muka. Ayo, lemparkan senyum, supaya kita ada sukacita mengalir. Saya juga tersenyum, supaya ada sukacita mengalir di antara saudara. Sore hari ini, kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan, untuk sore yang indah ini kami dapat bertemu, bertatap muka melalui media yang ada Tuhan. Tidak membatasi kami dimanapun kami berada, di waktu apapun kami berada. Biarlah waktu-waktu ini kami pakai untuk kami dapat beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami siap menerima hikmat-Mu, menerima pewahyuan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sore hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang firman Tuhan. Jika kita menggali kebenaran firman Tuhan, itu seperti kita menggali mutiara yang terpendam. Semakin kita menggali, kita mendapatkan hal-hal yang baru. Tuhan berikan ke kita pewahyuan yang baru. Kerajaan Allah itu sama dengan mutiara yang terpendam. Kita samakan dulu persepsi kita. Rohani itu bicara semua yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Natural itu yang berhubungan dengan duniawi, sekuler, jasmani. Nah, orang bilang negatifnya keduniawian, tapi kita menyebutnya natural.
Kerajaan surga, karakter rohani tetapi natural. Sedemikian juga natural tapi punya nilai rohani. Jadi kita anak-anak Tuhan harus punya karakter rohani tapi natural. Dan juga natural tapi punya nilai rohani. Natural dan rohani, ini menjadi potensi bagi Anda. Bukan rohani aja, tapi natural juga. Karena kita hidup masih di dunia. Dan judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah tentang hybrid. Hybrid. Jadi kombinasi antara rohani dan natural. Ilmu, keahlian, kesanggupan. Kita manusia merupakan satu desain yang lengkap, natural dan ilahi. Tuhan mendesain kita itu komplit, nggak ada yang kurang antara natural dan rohani. Saudara tahu mobil hybrid yang sekarang lagi ngetren, mobil listrik atau mobil hybrid, memang harganya masih cukup mahal. Itu menggabungkan motor yang konvensional, mobil yang konvensional yang digerakkan oleh bensin atau solar dengan motor listrik. Ketika lambat itu pakai listrik ya. Tapi ketika mau ngegas atau mau nyalip itu pakai bensin, pakai minyak. Jadi itu hybrid. Ibadah pun kita sekarang memakai istilah hybrid. Beberapa gereja memakai istilah hybrid. Online dan onsite menjadi satu. Hingga disebut live streaming. Nah, kerennya live streaming. Itu onsite dan online. Nah, di pekerjaan juga hybrid. Kita nggak bisa konvensional jualan di pasar, jualan di mall, tapi harus online dan konvensional market. Sekarang harus dan dipaksa harus begitu, hybrid. Kita anak muda juga hidup dengan hybrid. Sekolah online dan pakainya juga nanti ada offline juga. Nah, kalau anak muda tidak hidup hybrid akan terlimbas. Banyak zaman lalu BlackBerry atau WhatsApp nggak mau pakai. Tapi kalau nggak mau pakai akan terlimbas, ketinggalan. Kalau keras kepala dan keras hati nggak mau menerima atau nggak mau belajar akan terlimbas dengan sendirinya. Nah, kalau kita mau berkat yang maksimal, keduanya itu harus disatukan, hybrid, yang natural dan yang rohani. Kita mau belajar hari ini. Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita perhatikan firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Sudah tahu Athena dan Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, Aquila dan Priscilla. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama. Garis bawahi, bekerja bersama-sama. Karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat yang keempat. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, pasangan ini paling populer ya di kalangan orang Kristen, Aquila dan Priscilla. Menurut catatan Kisah Para Rasul, mereka mengkoreksi ajaran Imam Apolos, salah satu pengkhotbah penting pada zaman itu. Pelayanan dan kepemimpinan mereka, Aquila dan Priscilla, sebagai orang awam. Jadi mereka itu orang awam, orang natural, memberi inspirasi bagi pasangan suami istri, anggota-anggota gereja sampai saat ini dalam bekerja sama sebagai guru, sebagai pengabar Injil, sebagai pengusaha pun, dimanapun kita berada. Arti Aquila adalah burung, an eagle, dan Priscilla, mereka dari keluarga bangsawan, mereka orang kaya, saudara. Sampai Rasul Paulus sangat dekat, mereka bekerja sama. Jadi kalau di ayat 3 tadi dikatakan, mereka dari Senin sampai Sabtu, mereka bersama, bekerja sama, apa? Sebagai tukang kemah. Kalau sekarang itu
developer, property builder. Karena pada waktu itu kemah itu sangat dibutuhkan untuk perkemahan, untuk tempat tinggal prajurit, untuk kan mereka berpindah-pindah ya di padang pasir, mereka perjalanan, terus dari bangsa-bangsa itu mereka berhenti di mana bangsa Israel juga berhenti mendirikan kemah. Jadi seperti sekarang ini developer, jadi land. Jadi waktu itu Aquila dan Priscilla land, Paulus land. Jadi itu developer. Mereka rekan sekerja. Dan di Roma 16 ayat 3 sampai 4 dikatakan Paulus menyampaikan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku. Teman-teman apa? Teman-teman sekerja, bekerja. Tidak bekerja hanya rohani aja, tapi natural dan rohani juga. Nah, di ayat Roma 16 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Aquila dan Priscilla berasal dari Yahudi, tapi mereka menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Luar biasa pasangan ini. Jadi kembali saya ingatkan, jadi Aquila dan Priscilla itu bersama-sama kerja dengan Paulus dari Senin sampai Sabtu sebagai tukang kemah, pengusaha, saudara. Tapi pada waktu hari Sabat Minggu, mereka ibadah sama-sama, melayani sama-sama. Mereka juga punya jemaat. Di 1 Korintus 16 dikatakan mereka punya jemaat di rumahnya. Mereka menyatukan dua kekuatan, memaksimalkan potensi yang mereka punya. Nah, seperti di IDM ini, kita sebagai fasilitator, IDM ini sebagai fasilitator. IDM hanya memberikan fasilitas, support dan naungan kepada mereka-mereka yang mau melayani. Jangan kalau melayani, kalau sempat, oke nanti saya melayani ya, kalau sempat. Kalau sempat, syarat tertentu, itu sangat menyedihkan. Karena Tuhan tanpa syarat memberkati kita, menyelamatkan kita. Ketika natural dan rohani itu disatukan menjadi yang luar biasa. Kita baca 1 Petrus 2 ayat yang 9. Perhatikan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah. Bicara tentang satu, kesatuan. Kamu, bukan semua, bukan kita, bukan kami, tapi kamu. Itu satu. Imamat yang rajani. Loh, imamat yang rajani. Imam sama raja ini beda. Tapi kalau rohani, rajani itu naturali, jadi yang sama, fungsi yang bersatu. Para pengusaha, para naturali bersatu menjadi yang luar biasa. Memaksimalkan potensi natural dan rohani menjadi satu, itu menjadi hybrid, itu luar biasa. Multimedia di EDM, sekarang kita bisa ibadah online. Dari nol, saya nggak ngerti apa-apa. Apa itu sound card, apa itu mixing, saya nggak terlalu ngerti itu. Apa itu Google Drive, apa itu Audacity, atau itu beberapa program yang dipakai untuk mixing, itu Studio One atau segala macam. Saya nggak ngerti untuk editing. Nah, tetapi di saat ini kita belajar banyak. Saya belajar banyak dari teman-teman kita. Ada WL yang di sini sebagai penyanyi natural, dipakai Tuhan untuk menjadi WL yang luar biasa. Hamba Tuhan ini penyanyi natural, banyak di pesta-pesta pernikahan atau di mall-mall dipakai, tapi bisa dipakai Tuhan di rohani untuk menjadi WL yang diberkati Tuhan. Di sini juga ada IO natural yang banyak dikontrak oleh mall-mall besar untuk mengadakan acara dan melayani di IDM. Natural dan rohani, hybrid. Ada yang memproses editing yang dipakai natural oleh banyak perusahaan untuk mengerjakan rekaman, juga melayani di IDM, membuat rekaman ini. Luar biasa. Ketika dua fungsi ini dijadikan satu, banyak berkat terjadi. Imamat yang rajani. Di kondisi krisis COVID ini, ketika kita melayani dan hybrid, satu pintu ditutup, lain pintu dibuka. Satu berkat tertutup, lain berkat dibuka. Alkitab tidak memisahkan, dan Alkitab tidak mengenal dikotomi, pemisahan antara rohani dan natural. Karena kita juga tinggal di dunia dan bergumul dengan hal-hal yang natural juga.
Saudara ingat Yusuf. Yusuf itu bukan imam. Yusuf itu naturali. Yusuf apa? Dia bekerja, sampai dia bisa menjadi Perdana Menteri. Dia menjadi spiritual. Dia dari naturali menjadi yang rohani. Imamat yang rajani. Hampir 75% nama yang ditulis di Alkitab juga pengusaha, tapi rohani. Berkat maksimal, bukan minimal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Di musim COVID ini, ada hamba Tuhan yang nggak punya pelayanan. Sudah ada gereja-gereja ditutup. Terus melayani di mana? Dan Tuhan kasih hikmat, hybrid. Dengan berjualan makanan. Berjualan sampai ada yang frozen food, ada yang jualan kelapa muda, ada yang jualan beras. Tuhan pakai untuk memberkati. Dan Tuhan memberikan hikmat untuk di dunia natural ini. Sah-sah aja, nggak ada masalah itu. Apa yang selama kita lakukan untuk Tuhan, selama kita usahakan untuk Tuhan, nggak ada masalah. Kelanjutan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kalau kita baca lengkap ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita satu, imamat yang rajani, kita merupakan umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya dengan apa yang kita kerjakan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita semua keluar dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Kita bisa hidup normal, kita bisa hidup natural dan rohani, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Keluar dari kegelapan, supaya kita menjadi besar, bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Tuhan, yang memanggil kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami belajar bagaimana kami bisa menyelaraskan antara rohani dan natural Tuhan. Pakai hidup kami menjadi hidup-hidup hybrid yang menjadi berkat. Beri hikmat kepada kami Tuhan untuk bisa menyikapi posisi kami di dunia ini Tuhan. Tetap kami menjadi imamat rajani, bangsa pilihan Engkau Tuhan, yang sudah ditetapkan untuk melayani Engkau, menjadi terangnya yang ajaib, menjadi terang-Mu, menjadi saksi kemuliaan-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah firman-Mu mengalir terus, menguatkan kami semua, jemaat-Mu IDM, dan semua yang melihat tayangan ini Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Saya yang percaya katakan, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, gak kepingin kita berpisah. Tapi kita akan bertemu lagi di ibadah-ibadah berikutnya. Kita akan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah kami. Kami percaya ibadah kami menjadi berkat buat kami yang mendengarkan, buat kami yang melayani, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah ini. Kami akan mengakhiri Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya percaya katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah kita berikutnya. Jangan lupa Sabtu jam 5 sore, IDM GBP Semak Sawahan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sebab dari mula datang keselamatan.